Suster buka ya. Suster besarkan. Semua bisa baca? Ya, nomor 1 silahkan ayat 1 sampai 3. Nomor 1 tadi siapa? Silakan buka mic dan baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Lanjut. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Yang di dalam kan di kitab. Di dalam sama sih tentang kitab. Siapa nomor 3? Ofira kalau tidak salah. Ofira silakan. Ayat 7. Jadilah mana? Oh ini. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ada di atasnya dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirman Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai. Stop. Yang selanjutnya nomor 4. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Ya, Itulah hari stop. Lanjut, siapa yang ingin melanjutkan? Ayat 14, tiap orang 2 ayat. Siapa yang mau lanjutkan? Buka mic. Saya, Guru. Ya, langsung. Kasih. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Lanjut. Siapa lagi? Tadi barusan siapa ya? Sebutkan namanya. Buka mic. Saya. Sebutkan nama. Saya, suster, saya. Ya, Yohanes. Silakan Yohanes Gabriel. Oh, setelah Yohanes Gabriel, Alia ya. Oke. Suster. 1 orang 1 ayat saja. Yo. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan 2 benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Lanjut, Alia. Allah menaruh semua itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nanti kan buruk. Lanjut, siapa yang mau lanjut? Saya. Bentar, Keisha.
Kesia, silakan. Lanjut. Allah jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Stop. Siapa Satu ayat. lanjutnya? Satu ayat saja ya sekarang. Satu ayat. Satu anak, satu ayat. Yo. Siapa? Saya. Ferdi. Ya, Ferdi, silakan. Mic-nya dibuka, Ferdi. Mic-nya dibuka. Stop. Supaya temannya mendengar. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Siapa sebutkan nama? Sebutkan nama. Sebutkan nama. Giring. Ya, silakan Giring. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lanjut. Saya Ya, Cecilia Mare. Silakan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirman. Saya Viane. Viane, silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi yang atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kamu ayat berapa, Dek? Kamu ayat berapa itu tadi? Temannya kan menyimak di 23. 23. Yuk. Lanjut, siapa? Saya. Halo, stop. Caranya bukan saya. Suster kan tidak tahu. Caranya, misalkan gini. Suster, Yustanti. Nah, siapa? Sebutkan. Vidya Maesa. Oh, Vidya. Silakan Vidya. Lanjut. Berfirman Allah, hendaklah mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang Satu liar. orang satu ayat saja. Lanjut. Ini namanya belajar menyimak. Stop. Dengarkan suster. Kita sekalian literasi, lama atau tidak literasi, dan belajar menyimak. Satu orang satu ayat saja. Ya. Jelas? Yuk, lanjutnya siapa? Gabriel. Gabriel sudah toh tadi? Oh ini. Siapa? Lanjut, siapa yang mau berani? Siapa? Suster, yang sudah membaca gak bisa lagi. Nanti dulu, kan kita banyak. Biar yang lainnya, temannya belajar. Ayo, siapa yang belum? Oh, Jordan. Mana Jordan Dion ya? Mana Jordan? Oh, suster. Ya, silakan. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata. Di muka bumi Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lanjut. Saya di Solo Kabesi. Oke. Silakan. Kasih mati. Oh, mati. Leo KBC siapa tadi? Saya Suster.
Siapa namanya? Sebut. Yo, silakan deh. Ayat 28 sekarang. Oh, 27. Maka Allah menciptakan manusia, itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lanjut, siapa lagi? Saya Bu Guru. Sebutkan namanya. Nama saya Agustinus. Namanya siapa? Siapa? Ah, sudah bilang nama juga. Coba kasih keluar dengan ikon Raisen. Coba, suster biar bisa lihat. Halo? Siapa itu sambil nyetel musik? Bernard. Halo, siapa lanjutnya? Bernard Suster. Oh, Bernard, silakan Bernard. Bernard. Silakan Bernard bisa masuk. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, lanjut. 3 orang lagi. Saya Bu Guru, nama saya Agustinus. Oh iya, Agustinus, silakan. 31. 29 deh. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang berbuah berbiji itu buahnya berbiji. Itulah. Sebentar. Ya. Lanjut deh. Itulah aku. Lanjut. Silakan. Yang belum loh ya. Yang belum. Elnino Suster. Ya, Elnino silakan. Elnino Jotani. Ayat 30. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung-burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Ya, orang terakhir ayat 31. Marcelino Suster. Oke, Marcelino David Lee. Silakan, Dek. Ya, maka Allah melihat segala yang dijadikannya. Itu sesungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, baik. Terima kasih. Wah, ternyata ada yang hampir lupa ya. Sudah lama tidak membaca nyaring ya. Terbata-bata. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajarannya. Tadi suster akan share screen lagi lanjutannya yang tadi. Ya. Suster akan share screen pelajaran selanjutnya. Mari kita lihat apa itu. Nah, tadi sampai di sini kan kita sudah membaca dan kita fokuskan pada bagian manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Apa sih maksudnya diminta untuk secitra? Nah, terus kemarin kalian juga diajak untuk bercermin, benar ke tidak? Ya toh? Benar. Nah, ketika manusia bercermin, yang ada di dalam cermin siapa?
Dirinya sendiri toh. Diri kita sendiri. Diri sendiri. Tapi waktu Allah yang bercermin, siapa yang muncul? Laki-laki dan perempuan. Nah, Laki dan perempuan. mari kita lihat selanjutnya. Bentar ya, suster klik. Nah, sekarang kita lihat nih. Lo kita yang bercermin, anak kecil yang bercermin di depan cerminnya adalah dirinya sendiri. Diri sendiri. Tapi kalau Allah yang bercermin, kalau Allah yang Laki-laki dan perempuan. laki-laki dan perempuan. Kita lihat lagi berikutnya. Ketika Allah bercermin, laki-laki dan perempuan, kita lihat ini bercermin. Ketika Allah yang bercermin, di sana ada laki-laki Dan ada perempuan. Atau, Ya. ini kita lihat. Ketika Allah bercermin. Nah, ketika Allah bercermin, tadi kan ada laki-laki dan perempuan toh. Nah, coba bayangin, ketika Allah yang bercermin ada laki-laki dan perempuan. Segala sifat ilahi Allah ada di dalam diri manusia. Meskipun sebagian kecil. Allah yang marahin, kita juga marah, kita juga punya kerahiman. Nanti kita akan bahas lebih detail. Allah yang maha kasih, manusia juga punya rasa kasih. Allah yang maha luhur, manusia juga bisa mengerjakan hal luhur. Allah yang maha penyayang, kita juga bisa saling menyayangi. Tetapi tidak bisa mutlak. Allah itu benar-benar mutlak, sangat maha. Kita cuma seujung kukunya saja tidak ada. Atau, mari kita lihat selanjutnya. Nah, begitupun sifat ilahi yang ada dalam diri Allah, yang ada dalam diri kita apa? Daya cipta. Coba, waktu dulu belum manusia purba, belum ada lampu, manusia purba pakainya bakar-bakar batu, itu pakainya batu, ketemu batu, digosok-gosok-gosok sampai jadi api. Karena manusia bisa mencipta, sekarang manusia bisa buat listrik, kompor gas, pemantik. Itu daya cipta. Itu adalah sifat-sifat yang ada di dalam diri Allah. Diturunkan kepada manusia. Meskipun kita tidak seperti Allah, yang Allah bisa menciptakan segalanya. Kita nggak bisa, kita terbatas. Tapi kita mempunyai sifat ilahi Allah yang diturunkan dalam diri manusia, yakni daya cipta. Apalagi? Daya rasa. Coba kalau nggak bisa punya rasa. Kayak robot toh kita semua jalan lurus-lurus macam kapal kayu begitu. Yang ketiga adalah daya karsa. Tiga hal ini tidak dipunyai oleh hewan. Ini hanya dipunyai oleh manusia karena diturunkan Allah dari sifat-sifat ilahi Allah. Jelas sampai di sini? Jelas, Suster. Jelas, Suster. Ya, kita lanjut ya. Nah, bab berikutnya kita kemarin belajar berbeda dan melengkapi. Suster mau tanya, ini yang ada di gambar apa coba? Peralatan apa coba? Peralatan mobil kan? Mobil, motor. Ketika itu berada begitu oli saja. motor juga ada situ. Ada oli motor, iya benar. Ada oli motor, ada per, ada apa namanya,
baut, ada ban, ada gear, dan segala macam. Nah, itu bisa jalan nggak kalau hanya berdiri begitu saja? Tidak. Contoh, Tidak, suster. itu sudah ada mobil, tapi ada akinya kan ini. Kalau akinya tidak ada, bisa jalan nggak mobilnya? Tidak. Kecuali mobil listrik saja ada chargernya, ya kan? Nah, jadi bisakah mobil tersebut berjalan tanpa peralatan tersebut di atas? Bisa enggak? Tidak. Bisa. Nah, oh ya, sebentar, Suster ingatkan. Siapa yang pakai anotasi? Suster belum minta loh kalian coret-coret. Nah, nanti ada waktunya. Saya tidak tahu alat barang cara pekerjanya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi, mobil semewah ini tanpa alat-alat yang ada di dalamnya ini, dia tidak bisa berjalan. Nah, mari kita lihat. Itu mobil loh, yang benda mati loh. Nah, mari kita lihat. Bagaimana kalau manusia? Ini kita punya bermacam-macam toh. Perbedaan di seluruh Indonesia. Siapa yang tahu ini? Baju mana ini? Siapa yang orang Toraja? Dari suku Toraja. Toraja. Ini suku mana? Papua. Ini suku mana? Itu Ini Batak, ada Ulos di sana. Ini suku mana? Oh, ada kamu. Saya, guys. Saya Batak, guys. Oh, Batak, yes. Holong rohaku, saya itu Yesus. Yo, toh? Iya. Yo, tapi jangan holong rohaku, saya itu ho. Waduh, masih kelas 5 sudah holong rohaku, saya itu ho. Ini siapa, suku apa? Ini dari Jawa. Berikut ini dari Bali. Ken. Beli. Mana beli? Ini dari mana? Dari ini. Dari Dayak. Coba perhatikan berbagai macam pakaian adat. Ada yang sama tidak? Ada yang sama tidak? Enggak ada. Sama-sama pakaian, tetapi masing-masing punya ciri khas sendiri. Nah, itulah sebabnya Allah menciptakan keberagaman. Apa tujuannya? Supaya saling melengkapi. Nah, sekarang Suster akan klik ya ini. Perbedaan mendasar dari laki-laki dan perempuan. Ingat ya, perbedaan mendasar. Kalian nanti boleh ketik. Apa sih yang dinamakan mendasar itu? Dipunyai hanya laki-laki saja atau hanya perempuan saja? Jelas? Jadi yang dikatakan perbedaan mendasar itu adalah perbedaan di mana satu hal tertentu hanya dimiliki oleh laki-laki saja atau perempuan saja. Nah, kalian tadi sudah belajar pakai annotate toh. Di atas itu ada annotate. Kalian boleh klik, isikan, ketik atau Suster pakai yang annotate yang pakai huruf ya. Kalian klik dengan di sini. Kalian ketik di sini. Apa yang khas di dalam laki-laki mendasar dan tidak bisa dipunyai oleh laki-laki. Ya, perempuan. Ya. Memang perempuan selalu lebih pendek dari laki-laki, woi. Saya protes, woi.
Laki-laki memiliki rambut pendek, itu ada frater yang kemarin di gereja itu rambutnya lebih panjang dari suster punya. Ayo, itu perbedaan mendasar atau bukan ya? Yuk, 1 menit lagi. Memiliki jakun. Nah, kita lihat. Benar atau tidak? Coba siapa lagi ketik tuh. Ya. Memiliki tubuh yang tinggi, badan yang besar. Badannya suster juga besar loh. Ada laki-laki yang cungkring. Manusia diciptakan menurut citra dan rupa Allah. Itu sifat yang tadi di atas tadi. Masih ingat? Ini ya, suster ulangi lagi. Sekarang kita kembali perbedaan mendasar. Kata mendasar itu adalah perbedaan yang sungguh-sungguh benar-benar laki-laki punya tapi perempuan nggak punya. Laki-laki bisa, perempuan tidak bisa. Nah, suster, mama saya bisa memasak, bapak tidak bisa memasak. Berarti laki-laki tidak bisa memasak, perempuan bisa memasak. Salah besar. Chef-chef di hotel berbintang itu jago masak semua loh. Nah, perhatikan, bedakan antara perbedaan dan peran di dalam masyarakat. Itu ada di dalam bukumu nanti ya. Suster hanya poin-poinnya. Nih. Nah, sini toh masih ingat tugas kita yang terakhir? Kalian diminta untuk masih ingat? Tugas literasi. Kalau hobinya atau talentanya bisa bermain gitar, maka mencari literasi tentang permainan gitar. Bisa menyanyi, berarti tugasnya adalah literasi tentang menyanyi. Kalau hobinya menari Bali, mencari literasi tentang tari Bali. Jelas? Itu terakhir kan? Artinya apa? Bahwa Tuhan memberikan salah satu yang daya karsa, daya cipta, daya rasa itu diletakkan dalam bakat-bakat dan talenta-talenta kalian. Sehingga kalian bisa punya hobi. Bisa punya hobi dan bisa punya talenta menari, berolahraga, ada yang bisa senam, gitu. Nah, itu kira-kira semua proses dari pelajaran kita dari hari pertama, pertemuan pertama, sampai pertemuan ke-7 hari ini. Sampai di sini dulu dari suster. Suster akan membuka pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya, raise hand. Ya, oke. Suster stop share screen-nya dulu. Nah, setelah pertemuan virtual ini kita akan ulangan. Ulangannya bahannya dari mana ya? Bahannya dari yang tadi suster rangkum tadi itu. Ya toh? Kalau di bukumu yang ini semua punya? Punya suster. Nah, buku yang ini berarti pelajaran 1 sampai dengan pelajaran 4. Kemarin beberapa tugas suster bilang itu nilainya seperti setara dengan nilai ulangan. Jadi ini adalah ulangan tertulis. Nanti artinya ulangan secara deskriptif ya.